Kalau gue Menteri Pendidikan, gue akan jadikan buku ini bacaan wajib di sekolah. Sebagus itu. Saking banyaknya momen depresi Amanda yang relatable banget sama gue sampai kayak, do I have depression? Dan buku ini juga membuat gue sadar bahwa gue gak se-open-minded itu soal mental illness. Selama ini gue pikir gue open-minded, karena what is up you guys? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita ada di segmen hybrid antara Gedebuk, Gemar Diskusi Buku, dan Serbuku. Share rekomendasi buku. Gue mau share tentang 2 buku yang gue baca di bulan Oktober kemarin dan di awal bulan November ini yang bikin gue histeris saking bagusnya. Pokoknya a solid 5 star. Sebelum kita bahas buku-bukunya, I would like to say thank you to my beloved dear friend Windy yang udah kasih gue hadiah berupa mikrofon untuk gue bikin video YouTube. Windy sempet kayak nanya alamat gitu kan ke gue. Dia bilang mau kirim mikrofon buat gue supaya gue bisa bikin video dengan less noise. Menurut gue nggak perlu lah beli mikrofon, toh ini masih channel kecil, yang subscribe juga dikit, yang nonton juga dikit, jadi dia nggak perlu repot-repot. Dia nanya alamat dan gak gue jawab, tapi Windy ternyata ngasih mikrofon ini lewat my significant other. Jadi thank you so much. Oke, cukup enough for this mini thingy. Let's start with the books. Buku pertama yaitu A Untuk Amanda oleh Anissa Ihsani. Buku ini sempat gue bahas sekilas di video gue yang Oktober wrap up. Buku ini bercerita tentang Amanda, seorang cewek yang pinter banget dan selalu dapat nilai A di sekolah. Awalnya dia cuma tipikal murid yang rajin dan ambisius, terus dia juga disayang dan dikenal sama guru-guru di sekolah saking pinternya. Tapi lama-kelamaan dia tuh terobsesi banget sampai nilai, dia perfeksionis banget. Dan dia tuh gak bisa memenuhi tuntutan dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia pun jatuh depresi. Delivery wise, gue suka banget sama gaya bahasanya Anissa Ihsani di buku ini. Kayaknya most readers, kalau untuk target pembaca teen lit dan young adult, kayaknya mereka bakal lebih suka gaya bahasa yang informal, non baku, yang lebih santai, slow gitu ya. Tapi gue pribadi, gue lebih suka gaya penulisan yang baku, kayak ala-ala terjemahan gitu ya. So this really fits my preference. Terus gue juga suka banget the nuance of this book. Gue merasa banyak banget kalimat-kalimat di buku ini yang lebih ke menyiratkan sesuatu instead of menyuratkan sesuatu. For example, langit malam kelihatan seperti yang selalu kulihat selama bertahun-tahun ini, seolah tidak ada yang berubah. Kau tidak akan pernah menyangka di luar sana bintang-bintang sedang dilahirkan, sementara bintang-bintang lain sedang sekarat, runtuh karena gravitasinya sendiri, dan berubah menjadi lubang hitam. Berada di bawah sini, mudah untuk tertipu oleh pikiran bahwa bintang-bintang itu akan ada di sana selamanya. Nyatanya, alam semesta sedang mengembang dan galaksi-galaksi terpisah semakin jauh terhadap satu sama lain. Kesannya ini kayak narasi random tentang sains, tapi nanti kalau kalian baca makin ke belakang, ini tuh kayak menggambarkan sifat nihilismnya Amanda, di mana dia basically tidak merasa berarti di dunia ini, dan itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupannya nanti ketika semua hal yang dia punya pelan-pelan menjauh dari dia, terenggut dari Amanda. Nah, terus di sini tuh kayak banyak time skip and flashbacks, dan semuanya tuh smooth banget transisinya dari present days ke time skip, atau dari present days ke flashbacks. Jangan bayangin flashbacknya kayak dikasih segmen khusus gitu ya. Jadi bukan kayak narasi sekarang, scene break, flashback, scene break, balik lagi ke narasi. Nggak kayak gitu sama sekali. Jadi tuh kayak dia nyambung aja ke narasinya, ngeflow aja gitu. Dan kita sampai nggak sadar kalau kita lagi dibawa ke flashback.
It was so smooth. Gue sebagai penulis amatir, gue merasa gue sering kesulitan membuat time skip dan flashback yang mulus. Jadi kemarin gue sempet kayak baca lagi untuk Amanda beberapa kali just to learn about that. Now, onto the character. Amanda ini karakter yang super menarik menurut gue. Dia literally not like other girls. In a good way though. Gue tahu selama ini gue suka nyinyir atau nyepet tokoh-tokoh cewek di novel yang not like other girls. But I have good reason, okay? Satu, itu tuh bukan representasi yang bagus untuk kita kalangan perempuan. Karena kesannya tuh elu menjatuhkan cewek-cewek lain demi terlihat menonjol sebagai main character. Kedua, kebanyakan yang dibilang not like other girls itu sebenarnya lu B aja cuy. Biasanya tuh ya yang dibilang not like other girls tuh gak suka make up, gak suka warna pink, gak suka barang-barang feminin, lebih suka baca buku daripada party, ceroboh, gak peka. Dan somehow dengan sifat-sifat yang B aja itu cowok-cowok ganteng pada kelepok-kelepok. Tapi Amanda tuh gak kayak gitu cuy. Dia beneran beda in a good way. Menurut gue penulisnya berhasil menunjukkan ke gue betapa Amanda ini super kritis dan super genius. Dia punya pemikiran yang dewasa dan beda banget dengan anak-anak seusia dia. Misalkan tentang awareness dia soal spiritualitas dan agama. Ada begitu banyak agama dan semua memiliki Tuhan. Bagaimana kalau aku salah memilih? Apa memilih Tuhan yang salah lebih baik daripada tidak memilih sama sekali? Mungkin seharusnya aku ikut agama orang tuaku saja. Begitulah biasanya orang-orang mendapatkan agama mereka kan. Lalu di halaman lain, di halaman 262, beberapa orang pernah menyebutku arogan karena memilih untuk menjadi agnostik dan sebagainya. Tapi aku tahu seseorang tidak bisa memandang langit tanpa merasa diberi pelajaran akan kerendahan hati. Bahwa seseorang hanyalah bagian kecil dari skema kosmos yang jauh lebih agung. Bukankah itu inti dari spiritualisme? Menyadari ada sesuatu yang lebih besar di luar sana? Throughout the book, we can truly see that Amanda is a science freak. Gua gak suka science, gua gak ngerti science, tapi kalau ada orang yang bisa ngomongin science dengan cara yang menarik tuh gue kayak talk dirty to me. Sumpah, there's just this poetic feeling somehow ketika dia lagi ngomongin soal science. Misalnya waktu dia ngomongin soal pelangi. Bagiku mengetahui bahwa cahaya putih sebenarnya tersusun dari banyak warna yang bisa terpisah karena tetesan hujan sama sekali tidak membuatnya kurang romantis. Malah sebaliknya, menurutku itu sangat indah. Tapi ayah belum selesai. Karena saat itu dia mengatakan hal paling menyenangkan yang pernah ku dengar. Dan karena setiap orang melihat cahaya dibelokkan oleh tetesan hujan yang berbeda, tidak ada dua orang yang melihat pelangi yang sama. Kau melihat pelangi yang berbeda dengan yang kulihat, meskipun kita berdiri bersebelahan. It is so poetic. It is so freaking beautiful. Aku merinding dengarnya sumpah. Dan di sini juga Amanda merinding. So relatable. Terus ada juga kutipan mengenai alam semesta dan self-worth yang jadi quote favorit gua di buku ini. Tapi saat ini luasnya jagat raya tidak membuatku putus asa lagi. Aku lupa menghargai kenyataan bahwa atom-atom yang menyusun tubuhku berasal dari bintang-bintang. Dan setelah 13,8 miliar tahun, aku beruntung bisa hidup di sini. Alam semesta tidak punya kewajiban untuk membuatku merasa berharga. Aku yang harus melakukannya untuk diriku sendiri. Puitis banget gak tuh? Aduh, self-realization monolognya sama sekali gak cringy. Selama baca buku ini tuh gue relate banget sama Amanda, sumpah. Gue sampai wondering, apa Amanda ini MBTI-nya INTJ ya? Atau jangan-jangan penulisnya yang INTJ? Apakah ini curhat colongan penulisnya? Apakah ini based on true story? Karena ini tuh kayak too real to be mere fiction. Everything that she feels, I have felt that too. Everything she thinks about,
I have thought about that too. Salah satu hal yang menarik menurut gua yaitu konflik batin dia antara jiwa feminis dia melawan kebucinan dia. Maksud saya percaya wanita tidak butuh diurusi pria untuk bisa bahagia. Tapi sekarang saya tidak yakin bisa bahagia tanpa Tommy. Padahal selama ini saya selalu menyebut diri saya feminis. Dia pengen banget untuk selalu bareng sama Tommy, nikah sama Tommy, punya anak, punya rumah, dan peliharaan di rumah suburban yang cantik. Tapi dia tahu bahwa kalau dia pengen masa depannya kayak gitu, itu berarti dia mengorbankan keinginan dia untuk keluar dari kota itu. Dia mengorbankan ambisi dan karir dia yang sudah jelas adanya bukan di kota itu tapi di kota lain. Kau tahu, semua orang bisa keliru. Sama sekali bukan masalah besar kalau kau berkata Big Bang adalah sebuah ledakan. Yang jadi masalah kalau kau mengabaikan perkataan seorang murid hanya karena dia kelihatan seperti gadis yang tidak pernah menunjukkan minat terhadap hal lain selain eyeliner dan nilainya hanya rata-rata. Lalu menerima begitu saja perkataan murid lain hanya karena dia dikenal sebagai juara kelas. Ini gue setuju banget. Gue gak suka orang-orang meremehkan cewek-cewek yang doyan pakai baju modis, doyan make-upan sebagai cewek bodoh. We can be both beautiful and brainy. Terus gue relate banget sama momen-momen depresi dia ketika dia merasa kayak dia menipu orang-orang di sekitarnya, imposter syndrome gitu ya. Terus juga waktu dia merasa kayak ada suara-suara negatif di otak dia yang terus ngasih tahu dia bahwa dia tuh nggak akan berhasil, dia nggak akan sukses, udah lu tuh cupu, lu tuh nggak bisa gitu. That hit so freaking deep. Sumpah, gue merasa kayak gitu hampir sepanjang waktu karena gue anaknya overthinking banget dan gue capek mikir karena gue pengen lepas kepala gue pengen tuker kepala, tuker otak sama orang lain supaya gue nggak perlu mikir. Saking banyaknya momen depresi Amanda yang relatable banget sama gue sampai kayak, do I have depression? Gue suka bercanda sama teman-teman gue bilang, oh gue lagi depresi gitu kan. Tapi ya setelah itu gue selalu bilang kayak, alah enggak lah, ini bukan depresi, gue cuma lagi sedih aja. Ah enggak lah, ini gue cuma lagi males aja, gue cuma lagi bad mood, gue cuma low energy, gue cuma super perfeksionis sampai gue gak pengen melakukan apa-apa karena gue tahu gue gak akan bisa bikin itu perfect. Tapi setelah baca buku ini, dan buku ini juga membuat gue sadar bahwa gue gak se-open-minded itu soal mental illness. Selama ini gue pikir gue open-minded karena tiap ada temen gue yang punya mental illness dan mereka ke psikolog atau ke psikiatris, gue tuh dukung mereka 100%. Gue gak pernah ngejudge mereka sama sekali. Tapi setelah baca buku ini, gue kan curhat ya ke temen gue kayak, ya ampun kok gue merasa ini relatable banget ya, apa jangan-jangan gue punya depresi juga ya, should I check? Terus temen gue kayak, well yeah you should go, gak ada salahnya gitu lu konseling ke psikolog. But you know what? Sampai detik ini udah hampir 1 bulan lewat dari terakhir kali gue curhat sama temen gue belum kontak psikolog sama sekali. Karena gue takut gimana kalau ternyata gue emang depresi. There's some part of me yang juga berpikir bahwa gue lemah kalau gue pergi ke psikolog. Itu kayak sebuah tanda kekalahan, ngerti gak sih? I know, the double standard. I suck as a human. My life, my personality deserve a 1-star rating. Anyways, buku ini dalam banget ngebahas soal depresi, imposter syndrome, cognitive behavioral therapy atau CBT. As far as I know, depresi itu banyak banget spektrumnya. So each person can have different symptoms. Tapi menurut gua buku ini cukup bisa merepresent depresi dengan baik. Terus jangan bayangin ceritanya sedih-sedih menye-menye gitu ya, nggak sama sekali. And that what makes me like this book even more. Menurut gua kekurangan buku ini cuma satu, yaitu di latar tempatnya. Kayak gue bingung ini tuh Indonesia kah atau di luar negeri kah atau ini di mana? Karena kayak nama tempatnya itu ada yang
kayak nama tempat Indonesia kayak Burger Arif atau Perumahan Anggrek apakah gitu ya. Tapi habis itu juga ada nyebut-nyebut soal Universitas Ivy League. Terus mereka SMA tapi sistem penilaiannya pakai IPK, pakai GPA gitu. Jadi ya itu kan kayak kurang Indonesia banget ya. So it's a bit confusing. But again, it was just a minor flaw, kayak nggak terlalu ngaruh juga ke ceritanya. The story is just so good, I can overlook that detail. I highly recommend this book untuk semua orang, terutama untuk kalian yang mungkin punya depresi atau curiga kalian sebenarnya punya depresi, atau untuk kalian yang mungkin pengen belajar soal depresi tapi in a more chill and fun way dan bukannya dengan baca artikel Halodoc gitu ya. Also, nothing in this book feels cringy at all. Biasanya kan kayak novel-novel soal pencarian jati diri itu kan suka gitu, kayak dari segi narasi, dialog, apalagi self-realization monologue, terus kayak moral of the story-nya ditulis jelas-jelas yang kayak cringy banget gitu, ngerti gak sih? Tapi di buku ini tuh enggak sama sekali. Buku ini tuh very inspiring, super indah, super puitis, terus dia nggak childish atau juvenile, meskipun masih terkesan remaja. Cocok untuk teen lit dan young adult. Tapi menurut gue buku ini sebenarnya cocok untuk dibaca oleh segala usia. Kalau gue menteri pendidikan, gue akan jadikan buku ini bacaan wajib di sekolah. Sumpah, sebagus itu. Thanks for watching, go like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian sesama book lovers yang suka konten-konten beginian. I'll see you guys next time. Bye-bye!